katanya masuk kampus ini udah auto beasiswa nih, iya nggak sih? Bener nggak? Mau daftar scholarship, kamu nunggu lagi. Iya kalau keterima, kalau enggak, Iya, merasa sangat tertampar kalau ternyata selama ini saya tuh kurang ambisius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini kita dari BS Studi Nusantara Podcast ya, YouTube channel kami. Kita hari ini mau ngobrolin tentang beasiswa yang ada di Universitas Islam Internasional Indonesia. Nanti saya cek lagi ya, takutnya saya salah men-spellnya. Pokoknya I-nya 3 gitu ya. I-nya 3 begitu ya. Dan kita sudah punya bintang tamu, ada Kak Wahyu Wulandari. Yeay. halo semuanya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrolin nih ya tentang eh, ya kampus UII dan beasiswanya nih, karena katanya masuk kampus ini udah auto beasiswa nih, ya nggak sih? Bener nggak? Iya, benar Betul ya. banget. Aku mau sepil-sepil ya Oh, teman-teman. Kak Wahyu Wulandari ini teman kita dalam Forum Indonesia Muda angkatan ke-25, dan Wahyu, Meli, dan Ali itu dalam satu grup untuk api ekspresi atau pentas seni gitu. Nah, sekarang kita berada di forum berbeda ngobrolin tentang beasiswa. Oke, Kak boleh kenalan dikit nih, Kak Wahyu ini asalnya dari mana nih, dan sejak kapan masuk di Universitas Islam Indonesia Internasional? Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenalin, warahmatullahi wabarakatuh. saya Wahyu Wulandari. Biasa dipanggil, kalau di sini teman-teman manggilnya Wulan. Dan saya asalnya dari Bengkulu, teman-teman, dari daerah, ya dari Bengkulu, dari kota Bengkulu. Dan masuk S2 itu 2000, 2 tahun yang lalu ya sekitar. Karena ini tahun Iya. terakhir. Ini tahun terakhir, jadi insya Allah Agustus nanti udah graduation. Jadi Oke, oke. 2000 berapa itu ya? 2000 Dua, dua, ya dua, dua ya. 2022 Agustus kalau nggak salah ya. 2022 Agustus masuk sini coba apply dan ya akhirnya di sini deh bertahan. Oke, sebelum ke Meli nih, aku mau ceritanya dulu. Sebenarnya ada, kan dulu sempat kita ngobrol ya di mobil ya, pas kita perjalanan pulang dari rumah Pak E sama Bu E, itu adalah ada struggle bahwa dulu itu sampai ke kampung Inggris, bahkan daftar di UGM gitu ya, nggak dapet scholarship gitu, akhirnya rezekinya berlabuh di UI ini. Boleh nggak cerita masa-masa itu nih? Iya, iya. Iya, jadi ini tuh kayak jadi pengalaman yang luar biasa ya buat buat saya ya, Be. Jadi waktu itu setelah S1 itu nggak langsung daftar S2. Jadi setelah S1 memang tujuannya adalah pengen cari scholarship. Pokoknya S2 pengen scholarship, pokoknya kayak gitu. Tapi saya mikir kayak ini bahwa oh untuk dapat scholarship I need TOEFL or IELTS gitu. Mm-mm, betul. Nah, at least I can speak English gitu loh. Dan itu Iya. benar-benar kayak aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, Be. Jadi kayak oh ya cuma sekedar aja kayak how are you, what is your name, ya udah sekitar itu. Mm-mm. Akhirnya aku kayak oh aku harus ke kampung Inggris nih cari environment yang cocok kayak gitu yang bisa support aku. Tapi sebelum itu aku kayak ada 1 tahun itu aku ke Bandung dan khusus belajar sesuatu lagi itu di Bandung. Dari Bandung aku langsung ke belum pulang itu 1 tahun itu langsung ke kampung Inggris cari sendiri kayak gitu, cukup struggle kayak gitu, cari sendiri di Instagram pokoknya, cari cari apa namanya lembaganya, cari sendiri, datang ke sana sendiri, move sendiri kayak gitu. Jadi emang kayak ya udah kayak gitu dan Wanita tangguh dan mandiri lah ya nih. ya gitu. Berjuang gitu. Jadi nyampe sana akhirnya di kampung Inggris tiba-tiba baru 3 bulan tiba-tiba COVID. Akhirnya aku balik balik ke Bengkulu sebentar. Nah itu aku postpone lama, cukup lama karena ada something lah kayak gitu, something sampai 8 bulan. Akhirnya
balik lagi ke kampung Inggris. Balik ke kampung Inggris itu bulan Desember lagi 2021 ya. Nah, pas 2022 itu aku akhirnya bulan 3 kalau nggak salah, bulan Maret aku tes TOEFL. Mm-mm. TOEFL, eh, tes TOEFL itu ya udah dapat skornya, ya dapat lah, pokoknya cukup kalau mau apply beasiswa ini cukup kayak gitu. Dan targetku adalah dulu LPDP dan LPDP UGM. Pengennya LPDP UGM kayak gitu. Karena memang dari S1 tuh pengennya di UGM, cuma orang tua tuh nggak izinin kayak gitu. Mm-mm. Tapi kondisinya pada saat itu kan, waktu itu kayak kalau nggak salah ketika mau daftar itu aku cuma berkesempatan untuk bisa daftar LPDP batch 2 karena nunggu hasil TOEFL kayak gitu. Pas Oh. pendaftaran LPDP batch 1 itu nggak bisa lagi karena waktunya aku nggak belum dapat sertifikat TOEFL gitu. Nah, akhirnya orang tua nih, karena pressure dari orang tua, kamu kapan ini lanjut S2-nya? Kamu belum lanjut S2, belum kerja. Jadi aku kayak, ya Allah ini aku harus gimana? Aduh, baik anjir. Aku bingung banget ya, Be. Sebenarnya aku bisa aja mau daftar kampus di mana aja, aku bisa aja kayak gitu. Tapi aku, I want to scholarship gitu loh. I want to Mm-mm. scholarship gitu. Jadi kayak akhirnya waktu itu di kampung Inggris ada temanku, dan itu aku masih di kampung Inggris, Be. Ada temanku yang bilang, ini UGM lagi pendaftaran nih, mau daftar nggak? Ya udahlah, aku bilang aku daftar aja, coba-coba gitu. Jadi itu aku Mm-mm. benar-benar coba-coba, nggak ada belajar, nggak ada apa, kayak ya udah, kayak pasrah gitu, surrender aja kayak gitu. Ya udah. Mm-mm. Karena orang tua, pressure orang tua yang nyuruh tadi, yang nyuruh apa namanya, daftar daftar kampus kayak gitu. Akhirnya aku daftar, ya udah wawancara, administrasi, wawancara, ternyata waktu itu lolos, dan posisi aku waktu itu lagi di Lombok, waktu itu ada kegiatan di Lombok. Nah, rencanaku adalah, ini rencana terselubung ya, Be. Waktu itu aku mikirnya Mm-mm. aku udah dapat loan nih dari UGM. Aku mikir aku mau tetap daftar LPDP batch 2 karena kalau udah dapat loan kan, apa namanya itu yang Ada satu tes yang bisa dihilangkan yang bisa kan, kalau nggak salah dihilangkan. gitu. Aku mikir kayak gitu, aku bisa minta apa dari kampus gitu untuk menunda kayak gitu. Mm-mm. Tapi ketika orang tua aku nanya, gimana hasil? Iya udah lulus, aku bilang gitu. Langsung kata orang tua aku, ya udah, apa namanya itu UKT-nya berapa gitu kan. Saat itu juga aku lagi di Lombok itu. Orang tua aku Mm-mm. langsung bayarin UKT. Padahal kayak jangan Aduh, dulu kayak gitu. gitu ya. Aduh, ada rencana lain nih gitu gitu. Iya, ada rencana lain, tapi bener-bener kayak nggak bisa, kayak selalu debat gitu sama orang tua. Akhirnya orang tua kayak bilang, udahlah nggak usah berharap scholarship karena kalau kamu mau daftar scholarship, kamu nunggu lagi. Iya kalau keterima, Mm-mm. kalau enggak, pokoknya banyak lah kayak gitu. Akhirnya aku bilang, oh ya udah. Sampai orang tua bilang, mungkin jalan scholarship ini ya lewat orang tua kayak gitu. Ya udah, aku Mm-mm. kayak, oh ya udah ya Allah. Jadi kayak di titik yang aduh, udahlah kayaknya udah nggak usah ngejar. Akhirnya aku ya udah kuliah di UGM hampir 1 semester, almost 1 semester. Nah, Hmm. Berarti saat udah kuliah ya berarti iya, statusnya di iya, aku UGM. udah kuliah, aku bahkan udah move ke sana, udah kirim motor malah. Mm-mm. Itu aku crazy banget gitu kayak. Tapi aku udah enjoy banget sama temen-temennya, sama Mm-mm. perkuliahannya kayak gitu, dan semangat kayak gitu karena emang kampus impian gitu. Tapi di pertengahan jalan temanku bilang, ayo daftar UI 3 katanya kayak gitu. Ah enggak lah, aku bilang gitu. Benar-benar aku tuh nggak ada desire buat ini lagi, buat daftar scholarship gitu. Mm. Karena udah ya udahlah kayak gitu. Sampai temanku bilang, sayang lo sertifikat TOEFL-mu nggak kamu gunain kayak gitu. Gunain cuma daftar daftar UGM kemarin tapi nggak daftar scholarship. Ya udahlah aku bilang kayak gitu. Itu mepet, pas pendaftaran itu mepet Hamin berapa gitu baru nyiapin, baru buat esai, motret dan sebagainya. Akhirnya ya udah aku daftar, eh administrasi lolos, terus apa namanya, kemudian interview jarak antara interview administrasi dan interview itu nggak lama, jadi kayak mungkin cuma semingguan gitu. Aku interview waktu itu posisi aku lagi di kuliah di UGM dan aku nggak bilang itu aku kuliah di UGM. Aku Oh. aku nggak, dan nggak ditanya juga ya. Kalau ditanya mungkin aku jawab, tapi nggak ditanya.
Akhirnya aku ya udah aku interview dan aku enjoy banget interview kayak kan ini aku kayak ya bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus banget ya namanya cuma belajar kurang lebih 1 tahun di kampung Inggris yang aku start from zero kayak gitu jadi kayak Mm-mm. tapi aku mencoba untuk menjawab pertanyaan itu dengan aku confident aja percaya diri ternyata Mm-mm. ya kodarulahnya akhirnya pengumuman lolos dilema sebenarnya saat itu be aku pindah nggak ya gitu aku pindah nggak ya sampai orang tua bilang ya itu terserah kamu maunya gimana kalau mau tetap di UGM ya nggak apa-apa cuma aku mikir oh kayaknya ya udahlah coba dulu di kampus yang ini kayak gitu ceritanya itulah ceritanya. Oke. Nanti kita detailin lagi ya. Jadi ini adalah Ya, perpindahan dari kampus impian ke kampus yang apa sih ya, baru kayak apa sih gitu ya. Oke, betul, aku betul. pindah gitu ya. Aman Benar. gak sih gitu ya. Tapi kok scholarship ya gitu ya. Iya, Ada dilematis di situ ya. Baik, aku sedikit sebelum nanti Meli akan tanya detail tentang persyaratan, aku mau buka websitenya dulu di ya, UII ya teman-teman ya. Oke. Ini bisa semua udah kelihatan ya teman-teman ya. Ini adalah teman-teman mungkin ada yang baru lulus kuliah yang nonton video ini. Ini adalah kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Ada beberapa di dunia. Yang saya tahu ada di Malaysia, Universitas Islam Internasional Malaysia, dan ada di Indonesia gitu. Nah, kampus ini terhitung baru ya. Mungkin di atas tahun 2010-an ya sepertinya ya. mm. Kemudian ini, kalau mau nyari beasiswa di sebelah mana ya? Coba admission. Admission ya. Ya, di admission. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ya di bagian admission di Mm. Financial Aid and Scholarship. Jadi inilah informasi-informasi tentang beasiswanya begitu ya. Ya, Ya, ini ada dan setahu saya banyak mahasiswa-mahasiswa asing yang internasional itu ada dari Philippines, ada dari Malaysia, ada dari Afrika, sempat ketemu ya yes. teman-teman di sana ya. Kemudian jadi teman-teman application requirement ya mungkin di sini ya. Ya, Ini ya. application. Ya. Ini persyaratannya sebenarnya teman-teman umum ya ada sertifikat ini kalau untuk yang dokter sepertinya undergraduate ya undergraduate atau master sertifikat kalau ini mau dokter atau master kemudian statement of purpose nah ini nanti kita sedikit guncang ya kurikulum vitae oke lah ya kemudian English language proficiency certificate kemudian ada recommendation letter brief research proposal academic writing sample ini for doctoral course ya sama ini ya. Oke, kurang lebih sebenarnya nggak banyak ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek ya di uii.ac.id. Ini kampusnya baru dan bagus banget kalau teman-teman bisa ngelihat di sana nih. Ada berapa fakultas? Nah, Fakultinya ada, oh ini ada ekonomi. Ada Islamic Studies, saya, Fakultas of Political Science, Economic and Business and Education. Jadi teman-teman yang alumni FKIP gitu ya, bisa nih anak-anak alumni ekonomi, bisa sosial, ini teman-teman dari kampus UIN, ya IN, mungkin juga bisa mencoba beasiswa ini nih ya. Ini ya, bagus loh. Oke. Eh, ada, kalau Kak Wulandari sendiri ada di sini ya, kalau nggak salah ya. science. Ya, Ya, Faculty of Science di Political Science. iya. Oke. Dan sekarang itu social science itu ada 2 jurusan. Kalau waktu aku itu baru ada 1 tahun ini ya. Dimulai tahun ini tuh ada 2 jurusan. Jurusan tambahannya adalah public policy. Ini Nah, spesial, yang itu. ya climate change ya. Aduh, Ya, harusnya saya fokusnya. masuk ke situ tuh. Hmm. Oke, saya tutup. Kita lanjut ngobrol lagi nih. Meli, silahkan dilanjutkan. Nanti Trisno kalau mau nanya juga langsung aja ya, Tris ya. Gitu. Oke. Iya, Dika. Kak Bayu, suaranya kedengeran ya, Kak? Iya, keren. Oke. Tadi ini sih, Kak, dari lihat dokumen-dokumennya tuh sebenarnya cukup umum. Cuman yang menarik perhatian tuh di statement propose. Nah, di Ya. statement propose nih, apakah ada hubungannya ke jurusan yang Kak Wahyu pilih, atau itu lebih ke nanti pasca dapat ininya, dapat beasiswanya. Terus ini juga nih, waktu baca CV dari Kak Wahyu termasuk salah satu best graduate dan skripsi terbaik.
apa itu juga jadi salah satu faktor ya Kak bisa diterima di beasiswa UI 3 ini? Mungkin boleh Kak di-spill sedikit. Oke, terkait state of purpose ya, itu sama aja kayak esai atau apa motret lah, motivation letter. Nah, waktu itu aku sempat bingung gimana ya buat motret yang standarnya itu UI 3 gitu kan. Tapi setelah aku cari-cari itu nggak ada standar penulisannya, apa isinya itu nggak ada. Jadi memang dari kampus ini sendiri itu nggak menetapkan standar baku. Kamu harus menulis seperti ini. Cuma trik aku adalah waktu itu aku melihat gimana teman-teman yang lulus LPDP. Karena setahu aku di LPDP itu pendaftarannya itu ketika buat esai atau motret itu ada guideline-nya, ya nggak sih kalau nggak salah. Jadi kan menceritakan background, kemudian menceritakan tujuan, menceritakan kontribusi, menceritakan apa yang bakal dilakukan kayak gitu. Nah, aku ikutin itu, jadilah motret itu. Jadi aku ceritain aku gimana dulu S1 aku gimana, aku terlibat di apa aja, kemudian tujuanku kenapa aku pilih politik. Nah, itu aku juga masukin, kemudian kayak kenapa, oh aku juga satu yang menurutku cukup urgent adalah kita mau fokus apa nanti di politik ini, kita mau kaji apa, kajian kajian kita mau apa gitu. Nah, waktu itu sempat nulis kepikiran apa ya, kalau nggak salah kajian agak ke gender Oh, karena aku menceritakan itu relate sama backgroundku dulu. Aku dulu di S1 aku di Badan Eksekutif Mahasiswa, aku di bagian Menteri Pemberdayaan Perempuan. Jadi aku banyak terlibat dalam dalam kegiatan-kegiatan yang empowerment gitu. Jadi aku menceritakan itu. Kemudian aku bawa isu kekerasan pada perempuan dalam politik kayak gitu, dalam aspek politik. Nah, itu yang aku jadikan satu motret besar gitu. Sampai di dalam motret itu di ujungnya aku menceritakan apa ya, tujuanku setelah pasca pasca kampus aku mau ngapain aja. Dan itu sebenarnya kuncinya adalah kita nggak usah muluk-muluk mau ngapain. Jadi kayak nanti misal mau langsung ini enggak. Jadi kayak aku cuma buat kayak oh abis ini aku pengen berkarir di sini, kemudian pengen bikin misalnya komunitas atau apa gitu yang bisa, yang kira-kira itu bisa apa ya, masuk akal gitu, logik gitu. Udah, kalau motret kayak gitu aja. Jadi intinya kalau buat motret sebenarnya hampir sama sih di semua beasiswa, asal kayak jelas arah kita jelas tujuan tujuannya targetnya. jelas, kayak gitu. Dan apa tadi Kak? Satu lagi. Eh, Lebih ke ini sih. Tadi kan waktu di CV Kak Wahyu, aku lihat Kak oh Wahyu tuh iya. best graduate sama skripsi terbaik. Apakah itu jadi salah satu faktor nih bisa lulus di UI 3? Eh, Menurutku bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Karena kalau aku melihat general ya dari teman-teman yang lulus itu, teman-teman itu punya background yang beda-beda, prestasi yang beda-beda, pengalaman yang berbeda-beda. Enggak mesti kita jadi lulusan terbaik, kemudian itu menjadi tolak ukur kayak gitu. Jadi menurutku itu enggak menjadi tolak ukur baku bahwa ini berpengaruh, tapi memang menambah nilai jual kita kan, kayak gitu. Dan ketika interview itu, yang kuingat adalah mereka nggak nanya, oh kamu lulusan apa, terbaik ya, atau dia interviewernya nanya atau mention kamu lulusan terbaik atau skripsi terbaik, enggak. Cuman ditanya waktu itu skripsimu tentang apa gitu, coba jelasin, udah kayak gitu. Karena ya udah aku jelasin kayak skripsi itu tentang ini, hasil penelitiannya gini kayak gitu. Paling ditanya, dan setiap interviewer itu nanyanya itu beda-beda. Ada teman aku yang itu diajak debat kayak gitu. Sebuah topik, nah itu debat panjang. Kalau aku waktu itu ditanya apa ya, background kamu ngapain aja di kampus kayak gitu. Terus
kenapa milih politik, kenapa sih, apa hubungan administrasi publik sama politik kayak gitu ditanya. Dan uniknya adalah kampus ini kalau dipikir kan biasanya scholarship banyaknya linear ya. Nah, Iya sih, kalau yang di sini harusnya tuh enggak. sesuai. Teman-teman aku ya pribadi itu banyak yang jurusan agama terus tiba-tiba ngambil politik, yang dia guru bahasa Inggris tiba-tiba ngambil politik. Jadi itu depends on bagaimana kita punya strong why kayak gitu. Kita punya kenapa mau ngambil politik kayak gitu. Jadi memang dilihat dari ini sih, memang dilihat dari pengalaman kita juga sih, pengalaman kita. Dan menurutku prestasi akademik dan non akademik itu memang cukup dibutuhkan kalau kita mau mau apa namanya itu dapat scholarship, karena kalau kalau tidak nilai kita nggak punya nilai jual kayak gitu. Mau itu non akademik mau itu akademik, pokoknya mesti ada lah menurutku, karena kalau di Motelet aku buat kayak gini. Eh, Salah satu prinsip dalam hidup saya adalah eh, saya ingin jadi orang yang kaya. Karena dengan kita kaya, maksudnya kaya dalam konteks bukan materi, soal materi aja ya. Ketika kita kaya, kita itu bisa memberi kayak gitu. Nah, sama aja kayak kalau kita punya sesuatu, itu bisa jadi kita bisa memberi. Kita bisa memberi, kemudian kita punya nilai jual kayak gitu. Ketika kita daftar daftar beasiswa, kan waktu itu aku ditanya, kamu sebelumnya ngapain aja? Nah, ngapain aja itu kan general banget sebenarnya. Nah, Pertanyaan. disitulah kita apa namanya itu mencoba untuk flashback ke pengalaman kita. Oh ya, kita tuh udah ngapain aja ya? Waktu S1 ngapain aja ya? Kita tuh kontribusi kita apa ya? Apa buat diri sendiri aja? Apa ada untuk orang lain? Kurang lebih seperti itu sih, Kak Mel. Ya, oke. Jadi ini ya, Kak, kalau secara keseluruhan nih saya simpulkan dari statement propose di KHU itu berkesinambungan antara Ya. apa pencapaiannya, terus apa pemikirannya, dan bagaimana sih pertanggungjawaban implementasinya. Itu ya yang dijabarkan di statement propose-nya. Terus kalau di wawancara tadi, Kak Wahyu juga banyak ditanya terkait bagaimana pengalaman sebelumnya, Betul. apakah itu berpengaruh, terus dijelasin. Itu ini sih Kak, bisa jadi salah satu tips juga untuk teman-teman yang nonton kalau ingin mendaftar. Tapi tahapannya Kak, sebelum ini cuma dua ya, hanya cuma Ya. administrasi sama wawancara. Nah, iya, beruntungnya adalah ya, aku mau bilang ini beruntung ya, karena Tes tertulis yang dua atau ya, enggak ada? administrasi sama wawancara. Struggle-nya adalah ya tadi kalau di administrasi struggle-nya adalah di Motlet. Esai kita kuat nggak, bagus nggak kayak gitu. Kemudian CV kita juga, CV itu kan nilai jual lah, nilai jual kita. Nah, kalau ini kuat, bagus, aku rasa insya Allah lolos kayak gitu. Nah, yang kedua adalah struggle-nya di wawancara. Bisa nggak kita meyakinkan bahwa kita adalah layak kayak gitu untuk diterima di beasiswa ini. Bakal ada perdebatan, apalagi nggak tahu ya kalau di fakultas lain. Kalau di politik itu dosennya wow kayak gitu. Cukup Iya, iya sampai cukup kritis ya orang-orang politik. cukup kritis sampai ditanya kan waktu itu eh kampus ini kampus internasional, bukan dalam bahasa Inggris kan. Jadi kampus ini kampus internasional dan di kampus ini kita bakal apa namanya itu semua hal itu akan dilakukan dalam bahasa Inggris di kelas, discussion, kemudian apa namanya itu tugas, assignment dan semuanya itu bakal bahasa Inggris. Dan ditanya, kamu udah pernah coba nggak? Ketika kamu baca satu halaman itu berapa menit? Ada interview. Terus aku bilang, eh aku belum pernah baca satu halaman English. Terus aku ukur ya, aku berapa menit ya kayak gitu. Karena sebelumnya kan emang nggak pakai bahasa Inggris kan kayak gitu. Dan aku jujur waktu itu jawabnya, aku belum pernah mengukur itu kayak gitu. Jadi aku nggak tahu berapa menit. Tapi ini yang menurutku kemarin itu sebenarnya jadi hal yang barangkali jadi pertimbangan mereka adalah aku bilang kayak gini, semua hal itu bisa dipelajari, aku bilang kayak gitu.
ketika aku nggak bisa dan orang teman-temanku bisa, artinya aku double belajarnya. Dan aku yakin aku bisa kok, aku bilang gitu. Dan, I believe that I can survive gitu. Jadi aku kayak ya udah. Sebenarnya aku benar-benar di posisi yang nggak nggak berharap banget sebenarnya di kampus ini. Jadi kayak ya udah kalau lulus, alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa karena udah kuliah di UGM kayak gitu. Itu sih. Oh, why dan confidence-nya ini ya Iya, berkesinambungan. tapi memang kita harus tahu harus bisa membatasi antara confident dan ini sombong. Oh, sombong. Oh, Iya, makanya hal-hal yang prestasi itu enggak, apa ya, kalau aku pribadi tuh tidak kita harus memilih kata-kata. Jadi kehatian kita dalam pemilihan kata-kata itu harus kita pikirkan. Ketika misalnya kita punya prestasi, berbagai prestasi, tapi kalau kita delivernya itu dengan kata yang tidak pas, maka itu terkesannya jadi sombong. Aku nggak mention, arogan. oh aku pernah dapat, misalnya aku pernah dapat beasiswa ini, atau ketika ditanya yang ini ya, kamu sebelumnya ngapain aja? Kan sebenarnya aku bisa aja, oh waktu ini aku dapat skripsi ini terbaik, kemudian mahasiswa terbaik, sebenarnya bisa. Cuma aku nggak mention itu karena kita nggak perlu mention karena mereka pasti udah baca gitu. Tapi yang bisa kita ceritakan adalah prosesnya gimana, kayak gitu. Proses kita di kampus itu gimana, kita menyeimbangkan akademik kita dan non akademik kita itu gimana. Jadi aku nggak mention itu karena aku tahu bahwa kita harus hati-hati dalam memilih kata-kata ketika kita menyampaikan sebuah argumen, apalagi itu wawancara. Makanya antara confident dan itu terkesan jumawa itu agak beda-beda tipis kalau kita tidak bisa membedakan. Oke, Bapak masuk ya. Maksudnya gini, yang aku lihat dalam proses ini gitu ya, saya yakin semua Wordy itu tidak ada yang instan gitu. Seperti apa yang dimiliki Wulan saat ini itu adalah sesuatu yang berjejak pada masa lalunya gitu. Maksudnya dalam artian saat kuliah. Jadi teman-teman yang saat ini mendengarkan podcast kita nih ya, apalagi masih newbie di kampus tuh banyak mengukir kegiatan-kegiatan, karya-karya gitu ya. Karena itu yang akan menjadi bahan bekal diskusi ke depan. Walaupun kita nggak akan nyadarin tuh dulu kita menjadi anak BEM atau juga anak hima gitu, nggak nyadar di masa depan akan ditanyakan atau tidak, tapi itu menjadi bekal kita, original kita, bahwa kita itu sesuatu yang memiliki apa ya, rekam jejak gitu. Nah kemudian saat melihat Wulan wawancara itu juga mungkin hopeless itu bukan benar-benar yang hopeless ya, dalam artian dia menyampaikan originalitas yang apa dimiliki ya, saya punya ini, saya pernah kegiatan seperti ini, yang dengan lugas disampaikan tanpa yang gue ini mahasiswa berprestasi nih, gue ini jago nih gitu, tapi kayak ya diskusinya ngalir gitu, karena kan ketika kita wawancara ya, kita itu bagaimana nyambung ngobrolnya itu enak gitu, karena itu kayak, dan yang paling penting adalah menjadi diri sendiri. Ketika kita jadi diri sendiri, kita akan confidence gitu. Nah, tadi kan aku dengar kata-kata kita pingin apa, jadi yang kaya. Kalau aku bilangnya resourceful gitu. Karena apa? Resourceful itu adalah ketika kita ditanya ini, kita udah punya nih pengalaman ini gitu. Jadi ketika diskusi itu akan connecting tuh satu dengan asesornya atau dengan yang lain. Itu yang mahal, yang teman-teman saat ini harus banyak menggali. Walaupun sudah di S2, bahkan seperti saya yang sudah di dunia peneliti, yang sudah PNS gitu ya, sudah kalau dari karir sudah cukup baik, itu pun masih tetap menggali untuk apa ya, semakin resourceful, jadi kita ada bahan diskusi apa nyambung gitu. Nah ini penting nih buat teman-teman gitu, menjadi original tapi bukan original yang nggak ada rasanya gitu, yang chicken biasa, tapi originalnya kita itu apa? Mungkin chicken rasa rempah-rempah itu yang kaya akan rasa, informasi dan lain-lain. Nah itu yang penting Betul. dalam dunia ini ya, interview. Nah tadi kalau buat statement apa tadi itu, personal statement atau Statement motivation purpose. letter itu tadi, kalau kita nggak punya pengalaman ya, kita nggak punya karya-karya tadi ya, ya hampa kan, kita mau nulis apa wong Iya, kita nggak bingung mau nulis apa apa, gitu. betul betul. Makanya ketika itu
Makanya mungkin kalau sekarang masih kuliah S1 atau mungkin S2 nanti persiapan untuk S3 gitu, ya udah kita memperkaya diri itu momen-momen saat kita ya sedang di bangku kuliah ini. Jadi punya banyak senjata nih kalau diwawancara nih. Hmm. Itu ya ini aku tangkap nih ya. Jadi nggak Betul. hanya nggak hanya kebetulan sebenarnya ya, nggak ada yang kebetulan, tapi semua itu ada track record yang mungkin karena dulu aktif, karena ini itu yang kita bisa. Karena mungkin tadi ada Menteri Pemberdayaan apa wanita atau perempuan gitu ya. Yaitu kan mengajarkan Wulan untuk berbicara, memilih diksi yang ketika digunakan dengan para asesor itu ya itu menjadi sesuatu yang lebih ngalir gitu, nggak kaku, nggak apa ya bahasanya terbatas gitu. Hmm. Oke, ini aku mau ngundang Mas Tisno nih buat ngobrol nih. Ada pertanyaan nggak nih Mas Tisno? Kalau nggak salah Mas Trisno ini lagi Sebenarnya ini bukan juga ya pertanyaan sih, persiapan Be. tesis. Lebih ke Oh, kenapa boleh. tertampar aja sih sekarang. Oke. Sebenarnya agak Kenapa? menyesal Kenapa tertampar karena nih gitu? jadi ngerasa ternyata padahal kalau misalkan dilihat dari secara cerita Mbak Wahyu tadi ya, segala kejadian dan segala itu sama persis gitu dari orang tua yang selalu menuntut untuk S2 dan bahkan S3 gitu kan. Oh, korban ya. Dari Ini ada dua korban dari ternyata. kita Meli yang nggak tahu, Korban jangan pressure. juga saya juga sama-sama ya gitu. betul dari sama-sama yang berangkat ke kampung Inggris ke selama beberapa bulan gitu kan. Cuman yang masa jelas perbedaan tuh tetap di ambisi kita berdua sih kayaknya. Mbak Wahyu ini benar-benar tipikal yang ambis dan ya merasa sangat tertampar kalau ternyata selama ini saya tuh kurang ambisi. Dan yang paling tertampar tuh dengan kata-kata tolong bedakan antara percaya diri dengan kesombongan itu benar deg Tapi banget. kami asesor bisa ngerasain loh. Arogan ya, arogan ya. Kami Nih, para asesor bisa merasakan mana ambisi, mana betul. songong dan mana itu tidak songong, Nah, gitu iya Be, confident. betul betul. Aku setuju sama statement Mbak Be. Betul sih Jadi emang Be, eh, waktu wawancara itu kan dosen dari politik ya, dan salah Hmm. satu dosen itu mereka paham psikologis. Jadi mereka paham ini orang gimana, ini orang gimana. Makanya kita memang memang apa ya, pengalaman tuh mengajarkan kita sebenarnya. Ya, nggak bisa bohong Membentuk pengalaman itu. pribadi. Tapi Iya. benar tadi tuh, Desno kurang ambisi. Nah, dan itu benar ya. Kita itu hidup harus punya ambisi ya, Hmm. ambisi yang besar. Cuma tapi nggak boleh kebablasan dengan menghalalkan segala cara Segala gitu. cara, ya Gitu betul. ambisi yang in the good track gitu ya, track yang baik gitu sehingga kita juga mendapatkan sesuai yang kita inginkan ya. Ambisi ingin di luar negeri atau mau ke UGM tadi atau mau S2 harus scholarship gitu ya. Itu juga Babe juga dulu gitu S2 harus scholarship dulu masih mikirnya nggak apa-apa kemana aja yang penting gratis sekolahnya gitu. Rezekinya harus ke negara Sakura is okay gitu kan lebih enak Keren. lagi gitu kan. Tapi itu ambisnya itu emang kita harus membawa api ambisi yang positif gitu ya. Nah, dan Oke. memang sebenarnya kan ada dorongan pressure dari orang tua, tapi memang Mhm. dari pribadi sendiri memang dari dulu tuh pengen lanjut S2. Makanya waktu itu ketika selesai S1 sebelum ke Bandung 1 tahun itu orang tua marah. Kenapa lagi kamu mau ke mana-mana? Kamu lanjut aja langsung langsung S2 atau kerja gitu. Cuma waktu itu Mhm. Wah, aku pengen banget ke sini, kayak gitu, pengen belajar ini, pokoknya kayak gitu. Kasih aku waktu 1 tahun sebelum aku lanjut S2. Jadi memang walaupun kita banyak pressure atau dorongan itu depend on ourselves gitu. Jadi kayak balik lagi ke diri kita karena tujuan sih menentukan. Kalau tujuan kita besar atau kecil itu juga menentukan. Karena aku mikirnya tadi prinsipku adalah tadi apa Babi mention apa? Resource. Resourceful. Iya, jadi kayak aku mikirnya, ya ampun kalau aku nggak punya sesuatu, aku bisa ngasih apa kayak gitu ke orang kayak gitu. Jadi aku harus, ibaratnya tadi, aku harus banyak dulu nih di akunnya kayak gitu. Ibaratnya kayak hal kecil ya, Be. Hal kecil ketika Zoom meeting ini aja. Kalau aku nggak punya, nggak mungkin aku diajak bicara ibaratnya kayak gitu. Itu sih. Gitu. Oke. Meli mau lanjut atau dari Mau Babe? nih, Ya, mau silakan ada Meli. tanya nih sedikit terkait beasiswanya.
Itu timelinenya, jadwalnya seperti apa? Kan cuma 2 tahap, ada administrasi sama wawancara. Itu jaraknya apakah pengumumannya lama atau cukup singkat? Terus timelinenya tuh rata-rata di awal tahun atau di akhir tahun nih yang khusus UI. Dan kalau misal nih, saya memposisikan sebagai teman-teman yang ingin mendaftar dan tertarik untuk di kampus UI 3, itu mau cari informasinya di mana, Kak? Apa bisa mungkin di Instagram atau harus di website yang udah ditampilin tadi dari Babe? Oke. Gitu. Nah, kalau untuk beasiswanya sendiri itu biasanya tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Oh, Dan biasanya buka di awal tahun sampai 6 bulan. Lama loh. lumayan lama. Aku buka websitenya barusan Bapak ketemu nih Ya, kayaknya. 5 bulan atau 6 bulan sekitar itulah. Jadi ini baru kayaknya baru Ini enggak sih? penerimaan lagi deh. Ya itu. Oh iya, sampai Juni. Ya, lama, emang lama. Nah, Bisa dan banyak persiapan. jadi bisa banyak persiapan banget kayak gitu. Dan tapi jarak dari kelulusan administrasi kemudian ke wawancara itu cukup singkat menurutku karena waktu itu Juli penutupan, terus pengumuman Agustus, terus tiba-tiba langsung disuruh datang ke kampus semuanya. Jadi cepet banget Kak, tek 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 langsung. Dan aku mau kasih tahu bahwa ini tuh kampus baru yang benar-benar didirikan oleh pemerintah. Untuk apa? Goalsnya adalah untuk jadi tempat riset, terutama riset apa ya? Karena ini kan Islam ya, Islam. Tapi orang banyak bilangnya, oh berarti khusus Islam aja. Tapi itu enggak. Kampus ini tuh sangat welcome untuk semua background. Bahkan di sini banyak yang agama bukan Islam, tapi ya belajar Islam kayak gitu dari teman-teman dari luar negeri. Terus kalau kampus Islam biasanya harus pakai hijab ya. Di sini enggak, ya bebas kayak gitu. Banyak juga teman-teman yang enggak pakai hijab. Jadi walaupun ini kampus Islam, tapi enggak strict kayak gitu. Ini terbuka untuk semua kalangan kayak gitu karena memang didirikan kampus ini sebagai pusat, pengennya ada pusat riset kayak gitu. Karena apa? Alasannya adalah kita itu negara Muslim terbanyak Indonesia, tapi teman-teman Indonesia itu belajarnya kemana? Ke Mesir, kemana kayak gitu. Kenapa enggak pemerintah tuh berinisiatif loh. Kenapa enggak kita buat pusat studi sendiri dengan apa namanya itu masa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar kayak gitu. Kita harus bangun itu sehingga makanya ini kampus internasional dengan mencoba mendatangkan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri untuk datang ke sini kayak gitu. Nah, itu ya soal kampus. Jadi aku bilang kampus ini full service, fully funded. Emang benar-benar kayak Pingin di sana saya rasanya kalau melihat iya, ini tuh kayak bener-bener kayak kamu tuh tinggal belajar aja deh kayak gitu. Jadi kayak emang ya asramanya ada disediain dan itu asramanya bagus. Itu kayak apartemen yang emang kita comfort banget kayak gitu, kayak emang nyaman kayak gitu. Jadi dari awal sampai 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 akhir nanti kita pas pulang juga bakal dibelikan tiket pesawat kan. Apalagi teman-teman yang dari luar negeri itu bisa diurusin visa dan sebagainya gitu. Cuma memang nggak tahu ini benar atau enggak bahwa aku dengar kampus ini bakal beasiswanya mungkin sampai batch 5 yang fully funded. Tapi setelah itu mungkin bakal parsial atau maksudnya anggarannya mungkin nggak Iya. Biasanya emang per 5 tahun. Di per Jepang 5 juga tahun ya seperti Be? itu. Per 5 tahun Iya. biasanya modelnya seperti itu. Nah ini baru tahun ini batch keempat, berarti tahun depan batch kelima. Nah untuk yang mau daftar kemana? Daftar ya. Jadi persiapin kayak TOEFL karena TOEFL berapa minimal? nah di admission itu ada, cuma kalau seingatku itu waktu itu 550, tapi aku nggak tahu persis ya, karena setelah aku tanya temanku ada yang TOEFL-nya tuh nggak nyampe 550, tapi lolos kayak gitu. Nah coba nanti teman-teman yang mau daftar buka lagi di admission, karena di sana ada persyaratannya kayak gitu. Dan bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEFL. Jadi nggak harus pakai IELTS.
kan biasanya kan pakai IELTS ya Be, kalau keluar negeri ya. Mhm. Nah, atau TOEFL IBT ya. Nah IBT. ini enggak. Di ini boleh TOEFL ITP, TOEFL IBT, kemudian IELTS juga. Makanya teman-teman, makanya apa ya? Tapi ya challenge-nya gini, apa kita harus teman-teman yang mau kuliah di sini emang harus struggle buat emang kita di sini semuanya pakai English, no bahasa. Jadi kayak dosen don't care lah kamu paham atau enggak di kelas karena setelah kamu diseleksi berarti kamu tuh emang sudah layak diterima. Jadi kita ya struggle. Aku pribadi jujur cukup struggle di awal-awal ya karena I have to apa speak English Mhm. all day All kayak of gitu. time. Ya, every time when I come to the class kayak gitu, I have to discuss. Nah, dan challenge-nya lagi adalah kampus ini tuh kan kampus teman-teman yang selektif ya beasiswa. Teman-teman yang punya pengalaman background yang luar biasa. Di sini kita pakai kurikulumnya kurikulum campur Amerika juga. Jadi ini di kelas itu aku gabung mata kuliahnya gabung sama anak PhD. Jadi kita tuh gabung gitu sama anak PhD dan satu mata kuliah dibagi 3 kelas. Jadi kayak kelasnya tuh kelas kecil, skop kecil. Kalau di politik itu cuma kayak satu kelas, satu mata kuliah itu cuma kayak 7 orang. Kadang aku sometimes aku sendiri ceweknya kayak gitu di kelas. Nah, challenge-nya adalah kita emang harus aktif kayak gitu. Dan kita harus ngomong. Jadi datang ke kelas tuh dosen tuh langsung nanya, so what do you think about this paper? Dan kita paper Ya, banget, bedah-bedah paper ya, lebih ke ya bedah-bedah karena itu paper. Ya. karena isu-isu terbaru, info-info terbaru secara saintis ya dari paper-paper itu. Mm-mm. Babe juga saat S2 di Jepang juga gitu. Ini kita punya satu paper, kita bedah yuk gini gitu. Ya makanya gitu sih kebiasaan internasional. Makanya tadi ya, internasional itu memang kurikulumnya berbeda sekali dengan yang di Indonesia gitu. Yang Mm-mm. masih base dari buku atau yang nggak begitu mengupdate hal-hal baru gitu ya. Ada yang sudah, ada yang masih style lama gitu. Dan Iya. UI ini sudah membawa internationally environment gitu ya, full English, kemudian juga actively discuss karena Amerika itu actively discuss, Ya. beda sama Jepang nggak terlalu actively discuss karena ASEAN value gitu ya. Walaupun juga karena berbagai background juga akhirnya ada discuss yang harus diaktifkan gitu. Keren sih. Kemudian aku sambil maaf ini motong ya. Jadi apa itu kan struggle-struggle terkait dengan kuliahnya nih. Happy-nya apa? Oh, happy. Finansialnya dan lain-lain karena aku dengar ya Mm-mm. kan sempat curhat yang pas mau berangkat ke Bangkok ya kan, nah itu Ya, benefit-benefitnya apa aja sih, bisa iya. sepil-sepil nggak sih gitu, takutnya masuk cuma sekolah doang nggak ada duitnya, nggak ada ini, nggak bisa ini gitu. Eh, Nah kalau UI scholarship ini gimana gitu. menurutku ya, nah ini kampus emang provide banget. Jadi kayak support yang aku bilang mention sebelumnya bahwa kayak kampus tuh bilang kamu tuh tinggal belajar kayak gitu. Jangan mikirin soal uang apa kayak gitu. Karena kita per bulan tuh bakal dikasih dikasih ada fee-nya kayak gitu, dikasih uang bulanan dan ketika datang ke sini tuh kita juga dikasih uang awal kayak gitu, uang awal. Settlement ya. Settlement ya, settlement. Terus uang tiket dibeliin kayak gitu. Uang tiket datang, kemudian uang bulanan, uang buku juga dapat, uang buku per semester. Kemudian ketika kita tesis or dissertation ya, itu bakal Mhm. dikasih. Kalau dissertation aku nggak tahu ya teman-teman PhD, tapi kalau teman-teman master itu kita dikasih uang tesis dan uang tesisnya itu kayak uang bulanan tapi full. Kalau uang bulanan kan kalau yang tinggal di asrama kita dipotong 1 juta kayak gitu karena tinggal di asrama. Kalau nggak tinggal di asrama kita full kayak gitu. Nah, Uang tesis itu setara dengan uang 1 bulan bulan atau uang 1 bulan ya? Itu different with riset. Uang riset ya beda. beda. Nah, case aku yang waktu ke Bangkok yang conference ya, Bebe, Mhm. itu, nah, kampus ini tuh benar-benar support buat research, buat apa ya, encourage studentnya buat benar-benar apa ya, benar-benar belajar, benar-benar ayo explore kayak gitu. Nah, di sini ada funding buat riset
dan akan selalu ada kayak gitu. Biasanya ada dosen juga dapet, dosen pun juga disupport kayak gitu. Riset-riset yang besar sampai riset yang kecil sampai conference. Nah, conference itu dibiayain full, dibiayain, dan itu depend on apa negaranya ya. Kalau aku pas ke Bangkok kemarin 5 hari ya, almost 1 week itu di sana aku full tiket pesawat dibayarin, uang per hari, sebenarnya uang apa ya, udah include sih uang uang Harian eh, ya, lamsam yang kalau ini. ya, jadi itu udah semuanya udah dibayarin sama kampus ya, emang di support banget gitu sama kampus. Itu sih Be, jadi itu sekilas Oke. apa ya, apa Aku lagi? mau, ya, oke. Aku mau Oh ya, ada recap lagi Ben. apa Di masih sini. lagi? Nah, di sini itu kalau kita publish jurnal, apalagi Babe ya, Babe kan banyak publish, publish, publish. Kan aku kan belum banyak pengalaman publish ya. Di sini itu setiap publish itu dibayar dari kampus. Sampai sampai ada salah satu dosen ya, kan di publish, publish. Kan ketika pengumuman yang dapat funding itu diumumin, disebarluaskan draftnya ya. Itu Hmm. kita bisa lihat, itu sekali setelah dapat funding itu ada yang sampai 90 juta, 50 juta. Bahkan kalau kita cuma publishnya di Google Scholar kalau nggak salah itu dibayar Hmm. 15 juta apa 1 juta dari kampus. Oh, ya ampun, kalau Babi ke sana langsung beli mobil ya kayaknya ya. Iya, Kayaknya aku juga ke Pak sana B. ya. Iya, Be. Lanjut aja, Be, di sini daftar lagi. Oh, Iya, jadi emang dibayar, apalagi kalau yang aktif banget nulis ya. Makanya ini support for research. Emang benar-benar kampus yang pengen pengen bangun bangun risetnya yang bagus kayak gitu. oke. Aku mau recap dulu sebelum kita diskusi yang lain ya. Pertama adalah kalau dari timeline itu bulan Januari sampai, kalau aku barusan lihat itu sampai Mei itu adalah administrasi ya, dalam artian cukup panjang untuk melakukan pendaftaran. Kemudian syarat-syaratnya itu yang mungkin cukup penting adalah personal purpose ya tadi, atau motivation letter atau personal statement, itulah bahasa-bahasanya yang kita tentunya berdasarkan background masing-masing. Kemudian ada TOEFL itu ya paling nggak 500 sampai 550. Ya, Tapi kalau teman-teman punya dapatnya berapa dicoba saja dulu coba gitu aja, ya. betul. Coba aja dulu gitu kan. Kemudian ada 2 reference kalau nggak salah ya, Nah, rekomendasi. ya. Karena itu standar sih di Jepang juga begitu, di IPB juga LPDP begitu. Nah, itu siapa yang merekomendasi? Nah, kalau setahu aku bisa orang-orang yang tahu sama kita dan Kita itu ya. punya apalah istilahnya ya, punya orang yang apa ya, Be, punya nama tapi nggak yang harus yang besar banget gitu, enggak. Kalau aku kemarin itu dari dosen S1, jadi dosen pembimbing. Sama-sama, iya ya. Dosen Jadi pembimbing ya andalannya ya. biar aman ya dosen pembimbing Karena udah S1. tahu tuh kita 1 tahun sama beliau tuh Betul, skripsi. betul. Udah tahu kan gimana kita tesis apa skripsian, kemudian gimana kita struggle sama skripsi yang dulu. Jadi aku, Hmm. tapi gini Be, bedanya adalah kita nggak, kan biasa kebanyakan kebanyakan scholarship itu dia langsung upload draft yang itu ditulis, maksudnya ditulis dari Hmm. tangan. Nah, kalau ini enggak. Jadi kita hanya mencantumkan email ya, email yang pemberi rekomendasi, email atau nomor kayak gitu. Nanti kita, nah ketika ketika misalnya kita mau daftar di admission itu nanti kita buat kayak semacam apa akun gitu. Nah, di akun itu nanti baru kita masukin nama-nama yang bakal ngasih rekomendasi, kemudian Oh, emailnya. Jadi memang itu memastikan bahwa kita tuh punya hubungan yang baik dan cukup dekat sama yang pemberi rekomendasi sih. gitu gitu. Jadi kalau kemarin langsung hubungin Pak, nanti bakal ada pihak kampus yang menghubungi kayak gitu. Jadi pihak kampus langsung yang menghubungi orang terkait gitu. Jadi kita nggak bisa bohong ya. Mungkin Oh, betul betul betul. kalau draft kan, mungkin orang zaman sekarang mah canggih bisa Terus pakai Angkis. cepat langsung tanda tangan ya. Tapi nggak tahu gitu. Oke oke. Itu ya terkait 2 referensi ya. Jadi sebenarnya nggak dibilang susah juga nggak ya, asal kita punya Nah, kedekatan sama dosen. Tuh ya tadi itu ya. Personal statement, TOEFL, 2 reference gitu.
Kemudian nanti wawancara menjadi diri sendiri, seunik kita apa adanya ya. Original kita bukan original tidak tahu apa-apa gitu ya. Kemudian tadi ada struggle di awal perkuliahan ya. Wah, sama sebenarnya ya. Kalau English class gitu ya, kita banyak beradaptasi di awal, tapi bahasa, kalau saya dapat kata-kata dari dosen saya dulu, bahasa itu seni gitu. Jadi semakin digunakan maka semakin lancar gitu kan. Oke, kemudian benefitnya ya teman-teman ya, yang sekarang ini mendengarkan itu ada uang bulanan ya, ringnya lumayan besar ya, 5 sampai 6 ya, di atas UMR gitu ya. Kemudian nanti ada uang buku per semester, kemudian ada uang riset, kemudian ada uang tesis, dan ada uang conference. Dan itu semua adalah depend your activity. Kalau lo nggak aktif, lo nggak bakal international conference gitu ya. Jadi depend ke ambisian kalian dalam mengejar setiap keistimewaan yang ada di Universitas Islam Internasional Indonesia gitu. Nah, itu recap sebentar. Nah, sekarang saya mau nanya ke Meli atau Trisno nih, ada apa lagi nih, atau mau feedback apa nih gitu yang ingin kalian sampaikan gitu. Oh iya, maaf potong. Tadi Kak Meli Boleh. nanya mau dapat info di mana ya? Di website apa di mana? Teman-teman bisa dapat info itu bukan cuma di website, tapi pantengin Instagram karena Instagram akan aktif terus. Aku Instagramnya juga sudah follow Instagramnya. ya. Dan juga banyak info-info kayak public lecture itu umum ya, terbuka untuk orang-orang. Jadi bisa datang aja kayak gitu. Datang ke perpus pun juga sekarang udah open for public. Mau nanya dong, kalau dari UI3 itu kalau akses jurnal-jurnal Elsevier itu dia punya akun khusus atau enggak? Oh, Belum. aku kurang tahu sih, belum kayaknya. Belum ya. Oke, oke. Kita Gestor pakai email sih, email kampus. Email kampus ya, registrasi ya biasanya ya sih. Email yang dibuatin dari kampus kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, soalnya kita juga di kampus di BRIN juga kalau nggak pakai emailnya BRIN juga kita nggak Bisa bisa ya. download, bahkan kadang kita harus berada di sistem wifi-nya mereka Ya, gitu. mm-mm. Silakan Trisno, Meli. Oke, mungkin saya dulu ya, izin. Mm-mm. Tadi Kak Wahyu banyak ngejelasin terkait Strong Why. Karena di Strong Why ini ternyata memiliki peran ya di wawancara, itu banyak. Terus setelah lihat CV Kak Wahyu ini S1-nya Administrasi Publik. Ya. Terus S2-nya di UI3 ambil Ilmu Politik. Boleh nggak Kak di-spill Strong Why? Why Ilmu Politik? Iya. Oke. Iya. Ini cukup menarik ini, sama kayak interviewer yang kemarin. Kenapa kerja politik? Ya, ini sepil-sepil dikit lah interview kemarin itu kan gitu. Iya. Jadi ditanya kan, pertama memang backgroundku adalah public administration, dan memang aku menyadari bahwa aku tuh anak sosial. I'm not anak IPA gitu. Aku emang anak sosial gitu, karena memang suka dengan hal-hal yang yang ngomong kayak gitu. Kalau ngitung-ngitung aku bisa, tapi aku nggak terlalu suka kayak gitu. Akhirnya S1 aku public administration, dan sebenarnya pengen di ilmu politik, cuma di S1 dulu di kampus itu nggak ada ilmu politik gitu. Tapi public administration itu di Fakultas Ilmu Politik. Nah, akhirnya kenapa kemarin memilih ilmu politik, karena pertama nggak ada administrasi publik di sini waktu itu, dan cuma ada jurusan ilmu politik. Nah, tahun setelahnya baru ada tadi public policy yang fokus on climate change. Sebenarnya itu lebih dekat ke jurusan, lebih linear ke jurusan aku sebelumnya. Cuma aku kan udah masuk ke ilmu politik ya, jadi ya udahlah kayak gitu. Nah, ketika diwawancara, kenapa kamu pilih ilmu politik, misalnya kayak gitu. Kamu kan administrasi publik, kenapa pilih ilmu politik? Aku jawab kayak gini, eh, ilmu politik dan administrasi publik itu beririsan gitu. Di administrasi publik kita belajar dasar-dasar ilmu politik, kita belajar kebijakan, aku bilang gitu. Kita belajar pemerintahan, dan di politik juga belajar kebijakan, belajar pemerintahan. Jadi ibaratnya ilmu politik itu induknya gitu, induknya administrasi publik. Makanya kalau teman-teman berpikir bahwa kebanyakan orang tuh berpikir bahwa ilmu administrasi publik itu yang kayak
ya administratif kayak gitu. Padahal tuh enggak kayak gitu. Ya kita ada belajar misalnya kayak tata usaha atau good governance, good government itu kita belajar. Tapi kita juga mostly kebanyakan belajar tentang kebijakan, tentang politik gitu. Nah, ketika ditanya seperti itu aku jawabnya gitu. Tidak ada yang salah antara administrasi publik dan ilmu politik karena ilmu politik itu induknya daripada administrasi publik. Makanya di awal semester administrasi publik saya belajar dasar-dasar ilmu politik. Jadi akan tetap sama kayak gitu. Cuma lebih terfokus saja. Kalau di sini ilmu politiknya emang benar-benar kita belajar politik, belajar election, elektoral, belajar apa partai politik, gerakan-gerakan politik kayak gitu. Itu yang membedakan. Nah, ada unik juga waktu itu ditanya, kamu mau jadi apa politician or academician kayak gitu. Waktu itu Wih, ditanya. Cuma aku waktu itu ya aku sebenarnya pengen jadi politician. Cuma aku bilang gitu. Kayaknya aku step awal adalah aku pengen jadi academician uh, sampai menunggu waktu yang tepat untuk jadi politician. Aku jawab kayak gitu. Dan terkait dengan pengalaman juga di motivation letter aku tuh enggak CV ku itu waktu itu aku pernah mengadakan acara sama anggota dewan di Bengkulu. Waktu itu anggota dewan di Bengkulu itu aku live Instagram karena aku punya cukup kedekatan sama beliau. Nah itu ditanya sama interviewer, kamu kenal sama ini anggota dewan di sana? Kenal Pak, itu cukup dekat sama saya. Terus ditanya dari partai apa? Saya jawab gini-gini. Kok bisa? Ya saya jawab karena emang aktif di sebelumnya organisasi, kemudian kenal dan beliau itu juga apa namanya kakak tingkat kelas saya, jadi saya punya hubungan yang masih terjalin sampai saat ini. Nah itu juga kayak menjadi daya tarik kayak gitu dari interviewer gitu. Itu sih. oke, oke. Pengalamannya ini ya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang Mm. nonton. Dan ini juga Kak Mel, ketika kita ditanya strong why, kayak mungkin ya jurusanku sama ilmu politik masih beririsan ya ini, masih beririsan. Nah, buat teman-temanku yang aku tahu, oh di jurusan agama lo tafsir apa ya? Ya, ilmu agama PAI apa? Pendidikan Agama Islam dari UIN. UIN, UIN misalnya kayak gitu. Terus masuk politik, terus aku tanya gimana? Oh ternyata nilai strong why-nya itu ada pada pengalaman. Jadi dia punya pengalaman jadi jurnalis. Nah gitu. Jadi dia menjelaskan bahwa oh saya punya, walaupun saya jurusan ini, tapi saya ingin mendalami ilmu politik kayak gitu dengan pengalaman saya sebagai jurnalis kayak gitu. Dan memang kita harus menemukan titik kritisnya tuh di mana kayak gitu. Ketika kita menjelaskan strong why. Kalau misalnya itu ada di pengalaman kita jelaskan. Pengalaman saya mendukung saya untuk masuk ke dunia politik atau concern saya belakangan ini sudah mulai mengarah kepada ilmu politik walaupun background saya sebelumnya ini kayak gitu. Karena ada juga yang setahu ya teman saya itu dia bahasa Inggris education. Nah itu sampai aku mikir ini gimana ya meyakinkan apa namanya itu interviewer sebelumnya itu untuk bisa ke politik. Jadi education dan jurusannya bahasa Inggris kayak gitu. Tapi berhasil kayak gitu karena mungkin gini. Ketika di interview itu kan juga bakal ada perdebatan soal topik-topik soal sosial politik gitu. Nah, di situ juga kebaca begitu. Itu sih. Lumayan intens ya interviewnya ini. Iya. Iya. Sama tuh kayak ada pertanyaan masuk di politik, setelah di politik ingin cita-citanya jadi anggota dewan. Iya. Jadi anggota dewan politician. Mungkin Mas Risno ada yang ditanyain. Sebenarnya ada penasaran dari sisi lain ya. Kalau misalkan kita sendiri kan tidak terlepas dari Asian value atau Islamic value gitu kan, yang mengatakan bahwa bisa paradigma masyarakat tuh kalau mau mengatakan ya perempuan tuh ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, dan itu sangat-sangat banyak sekali kan. Sebenarnya kalau misalkan dari kitanya ambisius tapi dari keluarga atau dari terutama dari orang tua benar-benar menahan, ya mau nggak mau nggak akan bisa kan. Dan kalau misalkan Kak Wahyu sendiri dari segi orang tua tuh bagaimana gitu menyikapi ambisinya Mbak Wahyu? Oke.
Kalau aku sendiri, aku mau bilang kayak gini, cukup beruntung punya orang tua yang support ya. Karena memang dari kecil aku tuh orangnya suka aktif kayak gitu dari kecil, dari SD, SMP, SMA tuh aktif kayak gitu di mana-mana, ikut lomba gini-gini. Karena suka kayak gitu, ketemu orang banyak kayak gitu. Nah, orang tua aku cukup aktif walaupun aku menyadari bahwa kondisi ya aku mau bilang bahwa kondisi ekonomi itu sangat-sangat tidak mendukung ya. Sangat-sangat tidak mendukung. Tapi orang tua aku mendukung untuk kamu belajar terus nggak apa-apa. Nah, waktu S1 sebenarnya orang tua aku bilang nggak ada uang mau kuliah kayak gitu. Karena kondisi waktu itu masih nggak stabil gitu. Terus aku kayak lah, terus aku gimana? Aku pengen kuliah kayak gitu. Aku pikiranku tuh pengen belajar, belajar, belajar kayak gitu. Sampai akhirnya ya dengan berbagai upaya kayak gitu. Akhirnya aku ya udah masuk S1. Nah, di S1 itu aku mencoba untuk ya udah aku pokoknya harus cari beasiswa ini. Mau gimana pun aku harus cari beasiswa kayak gitu. Karena pikiranku kayak apa ya? eh Belajar itu hak semua orang loh, mau cowok, mau cewek. Dan belajar itu, goals dari belajar itu bukan soal kita dapat jobs yang bagus atau kita dapat gelar yang tinggi, tapi itu soal bagaimana kita menjadi manusia yang bermakna gitu ke depannya. Kita paham kayak gitu. Dan ketika misalnya kondisi orang tua tidak tidak mendukung. Nah, disitulah struggle-nya aku dan mungkin teman-teman yang lain ya. Di sana aku harus cari beasiswa, harus cari daftar beasiswa PPA, aku daftar beasiswa Bank Indonesia waktu itu. Jadi kayak ya udah, kayak biar orang tua aku nggak kebeban kayak gitu. Karena kalau kebeban pasti nanti bakal debat kayak gitu, bakal nggak disuruh lanjut S2 dan sebagainya kayak gitu. Dan waktu itu juga sebenarnya gini, ada satu tips menurutku untuk meyakinkan orang tua bahwa kita itu betul-betul serius mau belajar, mau mau explore kayak gitu, adalah bagaimana kita berproses. Dulu itu kan S1 dulu aku pengen di luar ya, di luar. Cuma orang tua tuh nggak, pertama kondisi ekonomi nggak mendukung, kedua orang tua tuh nggak percaya kayak gitu di luar, di Jogja misalnya kayak itu nggak percaya karena masih ibaratnya masih muda dan sebagainya. Sampai akhirnya aku kayak berproses bahwa oh kok aku harus meyakinkan orang tuaku bahwa aku tuh betul-betul serius loh di kampus, aku tuh belajar. Nah, dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara kita akademik kita seriusin kayak gitu. Kalau lagi kelas, aku berusaha untuk optimal dalam kelas, aku fokus, aku mencoba aktif, kerjakan tugas nggak bolos kayak gitu. Walaupun aku banyak organisasi, aku mencoba nggak bolos karena menurutku antara organisasi dan kuliah itu nggak apa ya, kalau kita bisa manage waktu kita bisa kok semuanya kayak gitu. Nah, itu aku mencoba untuk menyeimbangkan itu, berproses dan menunjukkan kepada orang tua, bukan bukan istilahnya bilang oh aku udah ini loh, aku masuk organisasi ini loh Bu Pak, aku dapat nilai segini, enggak. Tapi kita mencoba untuk kayak menunjukkan menunjukkan apa ya, perubahan sikap kita kayak gitu ke orang tua, kemudian bagaimana kita berbicara ke orang tua sehingga itu bisa meyakinkan mereka bahwa kita tuh berproses dengan baik di kampus kayak gitu. Itu sih, dan tipsnya adalah kalau emang orang tua itu enggak menentang pendidikan. Aku juga agak bingung ya kalau misalnya orang tua benar-benar menentang pendidikan. Tapi salah satu tips yang bisa meyakinkan adalah tadi dari proses kita. Kalau orang tua tuh ngelihat achievement kita tuh sampai sejauh mana. Ketika kita bisa meyakinkan itu, kayaknya insya Allah hati orang tua bisa 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 berubah kok. Karena melihat ada perubahan dan progres kita kayak gitu selama kuliah, sehingga kalau kita mau lanjut terus kuliah belajar, ya orang tua bakal tetap dukung kayak gitu. Gitu sih. Jadi nggak ada batasan. Apalagi ada stereotip yang bilang you as a woman, as a girl cukup di dapur, di kasur, di sumur, nggak usah tinggi-tinggi. Nah, aku sangat menentang hal itu karena ya dalam Islam kita sebagai orang Islam kita dituntut untuk belajar madal hayat sepanjang hayat sampai kita meninggal tuh kita harus belajar apapun kayak itu, belajar kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang ya belajarnya kita lewat ada wadah universitas, kampus, tapi
kita juga bisa belajar di luar itu Kak. Makanya ini kayak FIM, Forum Indonesia Muda itu wadah kita untuk belajar, organisasi, komunitas, teman-teman yang positif itu adalah tempat yang menurutku cukup cukup apa ya, bagus untuk dijadikan tempat belajar kayak gitu. Jadi nggak terbatas apa pemikiran kita harus kita rubah bahwa kita belajar itu bukan cuma di kampus kayak gitu. Bisa di mana aja. Tapi kampus memang dunia sekarang adalah kampus itu memang tempat yang memang formal ya, formal institution gitu. Itu sih. Gimana Testa? Ada tambahan lagi? Nggak? Kalau nggak Babi mau nimpal ini. Eh, Bapak ada. enggak sih, sebenarnya kalau kita misalkan sejauh ini saya melihat ngobrol dengan banyak orang-orang yang sangat hebat gitu kan, Babe dan sosok Kak Wahyu sendiri tuh ya berkesimpulan bahwa pendidikan itu emang sangat penting karena emang dari segi obrolan apapun benar-benar beda bobotnya tuh gitu. Tapi ya nggak, zaman sekarang kan emang orang tua apalagi masih banyak yang mengira kalau bahwa itu stereotip yang sangat salah gitu kan. Apalagi dibawa-bawa dengan embel-embel ini Islam tuh ngapain gitu kan. Kalau misalkan perempuan ya tadi antara sumur, kasur dan sebagainya gitu kan. Itu kata-kata stereotip yang sangat-sangat salah kan. Makanya gimana caranya emang meyakinkan dari kedua pihak antara anak dan orang tua ya harus diyakinkan gitu. Nggak cuma dari anaknya doang, tapi orang tua pun kita yang sebagai edukator gitu kan. Edukator pentingnya tentang pendidikan ya penting juga harus mengedukasi tentang orang tua. Ini itu sih, Iya. Be. Oke, aku nimpalin ya. Jadi juga gini ya, bersyukur ya Wulan, saya juga bersyukur ya. Mungkin kita juga di awal dalam proses perkuliahan kita sempat ditentang kayak saya dulu mau S2 itu juga ibu saya kayak ngapain sekolah lagi, mendingan kerja gitu. Tapi kan Ya. setelah sekian tahun baru akan merasakan hasilnya itu memang di akhir ya. Karena mereka ketidaktahuan gitu. Bahkan stereotip yang tadi disampaikan juga ternyata masih ada walaupun orang tuanya juga pernah mengenyam pendidikan S1 gitu. Bahwa ya walaupun kita sudah S1, pembelajaran itu tetap harus berlanjut. Nah, tadi berkaitan dengan kita tuh bisa belajar di mana saja, kemudian tapi kita masih core-nya kenapa di kampus. Saya hanya berpikirnya gini, kalau kita memang bisa belajar di mana saja, bedanya di kampus adalah struktur gitu, pembelajaran yang terstruktur gitu. Nah, sedangkan di luar kampus itu adalah pembelajaran yang tidak selalu terstruktur ya. Jadi ya nanti pas belajar apa terkaitannya hanya itu, berkaitan dengan yang lain gitu. Dan yang di dalam kampus adalah diasah dalam logical thinking gitu. Kenapa begini? Karena ini. Kenapa begini? Karena itu. Nah, itu yang kita menjadikan kenapa saya harus kuliah? Karena apa? Gitu. Nantinya ke depannya seperti apa? Nah, itu yang diajarkan umumnya, diajarkan di kampus. Tapi tidak semua orang bisa memahami apa yang sebenarnya disampaikan di kampus gitu. Maka apa ya kita juga struggle di dunia pekerjaan gitu. Kenapa yang lulusan kampus-kampus banyak juga yang nggak dapat pekerjaan, lama dapat pekerjaan? Karena ya itu tadi mereka di kampus belum tentu gitu ya, belum tentu mendapatkan esensi dia belajar di kampus gitu ya. Seperti Babe harus beberapa kali menyelamatkan mahasiswa ujung tanduk gitu ya. Walaupun universitas negeri kalau memang saat di kampus tidak perform dengan yang baik, ya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang baik. Nah, gitu. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini mendengarkan, ya ketika saat ini umumnya di S1 ya, karena di S1 itu saya melihatnya ketika kita gagal, kita masih punya rumah, ada orang tua tempat menangis gitu ya, ada teman tempat bercerita mengadu gitu. Tapi kalau kalian sudah di dunia kerja gitu ya, profesionalisme itu adalah mata uang currency yang itu nggak bisa kita main-main. Makanya di sini kan Bape membuat perusahaan ini adalah sebagai wadah latihan teman-teman ya. Ada Meli, ada Trisno, ada Prilly, ada Maya gitu. Bahwa ini wadah untuk latihan sebelum di dunia profesional yang lebih berat lagi tantangannya gitu. Nah, itu terkait dengan perkuliahan nih. Ada lagi, Meli, sebelum kita tutup nih, kita udah ngobrol hampir 1 jam ternyata. Iya. Udah lebih Nggak malah sadar. kayaknya gitu. Nggak sadar banget 1 jam. Bener-bener banyak tips dan pengalaman dari Kang Wahyu, mulai dari under pressure, terus ada song why-nya, dan bagaimana mengatasi stereotype khusus ya. Mm-mm. Keren banget. Atau Wulan ada nggak nih apa ya pesan-pesan untuk para pendengar semua
harus ngapain sih gue ini gitu kalau saya sebagai seorang yang masih S1 dan gue harus gimana nih kalau gue mau daftar S2 gitu. Oke, gini teman-teman. Eh, Waktu aku di S1, aku berpikir bahwa ketika aku menentukan tujuan yang jangka panjang ya, aku pengen jadi orang yang aku bilang tadi ya, orang yang tadi resourceful gitu, resourceful gitu. Jadi aku harus membuat langkah-langkah. Makanya kita perlu menyusun rencana. Jadi di S1 teman-teman, S1 itu menurutku adalah pondasi. Jadi pondasi kita tuh ada di S1. Nah, teman-teman buat teman-teman yang saat ini masih S1, aku selalu encourage teman-teman yang S1 tuh, ayo kamu belajar di organisasi apapun yang kamu sukai, organisasi apa di bidang apa, kamu tekuni betul-betul. Kemudian di akademik kamu serius, jangan anggap remeh mentang-mentang aktif di organisasi, kamu remehkan akademik, jangan. Karena itu akademik itu ibarat kalau mau lanjut S2 itu kayak pintu ke satu kayak gitu. Karena administratif tadi kan pintu ke satu menuju ke sana. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih di S1, ayo perbanyak pengalaman. Perbanyak pengalaman, belajar karena memang kadang-kadang teman-teman S1 itu terlena. Terlena dalam artian memang ada orang yang tidak mau organisasi karena mikirnya ngapain organisasi, capek kayak gitu. Padahal efeknya itu memang nggak kerasa, nggak langsung kita dapatkan. Ketika kita ikut organisasi itu kita nggak langsung mendapatkan, tapi efeknya tuh jangka panjang. Kita akan terasa. Sama aja kayak kayak aku pribadi dulu, aku dalam hati dulu aku nggak bisa ngomong, aku nggak berani ngomong di forum dan sebagainya. Tapi dengan ikut organisasi itu melatih kita dan efeknya adalah setelah pasca sarjana tadi, setelah kita selesai sarjana kita kan ngerasain efeknya. Jadi pesanku buat teman-teman yang saat ini masih S1, masih berproses di S1, coba temukan apa tujuan pertama ya, apa tujuanmu jangka panjang nanti, kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, dengan tujuan dan tadi standar kamu pengen jadi seperti apa, kamu bisa menentukan, oh prosesnya adalah gini, 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 gini. Aku gini, 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 gini. Karena dulu aku berpikir, aku mau lanjut S2, pengen lanjut S3, misal kayak gitu. Prosesnya apa ya? Ya udah, aku harus serius di sini, aku harus mindfulness di sini, aku harus benar-benar menekuni kayak gitu. Jadi kalau kita nggak punya tujuan tadi, aduh, bingung juga gitu. Kehilangan tujuan, kita kehilangan prosesnya. Dan kita nggak merasakan feel-nya. Ketika punya tantangan, kita malah menyerah. Nah itu jangan terjadi. Jadi tentukan tujuan, buat planning jangka panjang, jangka pendek. Kemudian mulai mengatur diri. Organisasi, coba ikuti. Karena di organisasi dan di akademik itu nanti kita bisa time management, kemudian kita bisa critical thinking, kita bisa terbangun, kemudian leadership, kemudian apa namanya tuh teamwork itu juga bisa terbangun dan itu akan korelasinya adalah itu akan berdampak pada ketika kita mau achieve scholarship for apa S2 dan S3 atau dunia kerja. Jadi S1 itu kalau kita betul-betul pahami, S1 itu pondasi dan miniatur. Ibaratnya training gitu. Training sebelum kita keluar dari sana dan menghadapi dunia yang real kayak gitu. Jadi apapun itu teman-teman upayakan mindfulness semaksimal mungkin dan tanamkan dalam pikiran bahwa belajar itu bukan soal kita ingin mendapatkan apa tadi, mendapatkan job yang bagus atau gelar saja, tapi belajar itu belajar apa namanya? Belajar itu bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya kayak gitu. Kalau kita paham, insya Allah nanti bakal ngekor tuh kayak babi misal, bakal ngekor jobnya ngekor, apa gelarnya tuh ngekor, dan dia menjadi manusia yang menurut saya itu jadi manusia yang bermakna, manusia yang bisa memberi gitu. Itu sih kuncinya teman-teman. Dan buat perempuan, terutama yang perempuan, jangan berpikir bahwa ketika kita apa namanya itu ngapain kayak gitu, sekolah tinggi-tinggi. No, jangan.
Jangan pernah berpikir seperti itu karena kita adalah kalau nanti kamu jadi seorang ibu, kamu tuh kita itu bakal di madrasah pertama dan mendidik 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 anak itu adalah mendidik peradaban kayak gitu. Kalau kita mau peradaban yang bagus ya kita harus punya bekal dan bekal itu ya dari kita. Karena dunia kampus itu bukan soal kita belajar belajar mata kuliah ya, B. Ya, teman-teman ya. Tapi belajar bagaimana kita membalancing mentalitas kita di sini, mentality kita di sini. Itu supervisor saya yang bilang. Jadi kita ketika S2 ini, kita tuh bukan cuma ya S1, S2, bukan cuma kita belajar, kita paham mata kuliah, tapi kita belajar bagaimana menyeimbangkan mental kita. Mental kita antara antara mata kuliah atau antara aktivitas dengan tugas-tugas kayak gitu. Itu sih. Jadi tetap semangat berproses karena nggak ada yang instan, bahkan mie instan pun harus dibuat, harus direbus, ya gitu teman-teman. Gitu sih. Keren banget Kak Wahyu. Aduh, terinspirasi nih bagi yang fresh graduate. Semoga teman-teman yang nonton juga ya, Ya. terutama yang perempuan nih. Nah, Para puan ya. harapan. Oke, baik. Karena sudah kurang lebih 1 jam ya, 1 jam lebih ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banget ini buat Kak Wahyu Wulandari ya. Semoga defense tesisnya akan nanti berjalan dengan lancar dan tentunya tetap berkarya di bidangnya gitu ya. Tetap selalu mengukir karya-karya kita di bidangnya masing-masing gitu ya. Kami nanti jangan apa ya, kami ketika nanti butuh sebagai narasumber mungkin siap-siap kita hubungi Aman. kembali dengan topik-topik yang lain ya. Kita ngobrol ngalir seperti ini gitu ya. Dan tentunya berharap video ini bermanfaat untuk semuanya, teman-teman semua yang baru fresh graduate, yang masih undergraduate, atau yang sedang persiapan untuk nyari beasiswa. Salah satunya bisa jadi pilihan Universitas Islam Internasional Indonesia ini yang ada di Depok nih, bagus kampusnya, fasilitasnya juga nyaman gitu. Mungkin saya sebagai babe di Best Studi Nusantara, babenya para wordi-wordi dia nantinya. Mengucapkan terima kasih dan saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya, satu lagi buat mungkin teman-teman bakal nanti ada teman-teman yang nonton, siapa tahu mau daftar beasiswa ke sini, bisa tanya-tanya ke aku ya, atau mau lihat contoh motlet dan sebagainya, aku welcome. Tuh ya teman-teman, bisa nih dapat contohnya. Jadi bisa ada panduan ya setidaknya ya Ya. gitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Nanti bisa loh mention atau memfollow Instagram Kak Wahyu Wulandari. Nanti editor tolong ya ditempel di atas kanan bawah mana lah pokoknya alamat Instagramnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Babe, teman-teman semua. Terima kasih. Thank you.